ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita ngobrol bersama Ustadz milenial di era masa kini. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sore hari ini ngobrolnya kita bersama beliaunya ini, saya ganteng kan mudah-mudahan. Alhamdulillah diterima dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan ini, ngobrol ini, mudah-mudahan nanti di hadapannya Allah bisa berkumpul juga bersama Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya waktunya menyapa dengan beliaunya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salaman dulu ya. Iya. Ini salamannya gini apa gini nanti? Gini. Iya, enggak. Salam sekarang gini karena Covid ini, ma'asal muslimin seperti itu. Monggo Ustaz bisa diperkenalkan kenapa kita tuh kayaknya ada kemiripan kata. Kemiripan nih ya. Alhamdulillah. Monggo dikenalkan. Gimana ini Ustaz? Ya, santai aja, santai. Mulai Iya. dari mana ini? Ya Alhamdulillah bisa ketemu sama Uje ya Ustaz. Ustaz Majengan. Dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini pula tanggal 17 Agustus ini ya. Mudah-mudahan suatu simbol dari kebangkitan. Benar. Khususnya buat Ustaz Uje. Merendah terus. Dalam artian lebih semangat lagi, bangkit jiwanya, bangkit badannya dalam dakwah, khususnya dalam era milenial ini. Alhamdulillah. Sekarang untuk memperkenalkan diri, sungguhnya dan sejatinya, secara hakiki, panjenengan ini sinten sih asli nih Mas. Karena kata orang ini, apalagi teman-teman kita, ini kok ada kemiripan itu. Apa Uje ini reinkarnasi lagi seperti itu? Sebetulnya kita kan tidak jauh beda, saudara. Oh, saudara. Dari Nabi Adam. Benar. Sekarang gini Ustadz ini yang saya kenal, beliau ini bernama Ustadz milenial ya, Ustadz Asep gitu kan. Iya. Kata teman kita Cak Lihin lah, pasti tahu banyak dengan Cak Lihin ini. Ini saya Uje katanya, Ustadz Majengan. Beliaunya ini Ujo, Ustadz Mangunharjo seperti itu kan. Nah, terus gini Ustadz. Sekarang berhubung sudah masuk 17 Agustus Iya. kita masuk sudah 17 Agustus. Apa sih momentum menurut panjenengan itu 17 Agustus? Merdeka tuh yang bagaimana? Karena di era yang sudah merdeka ini kita patut bersyukur ya. Iya. Kita tidak ikut berjuang selama dalam perjuangan para alim ulama, para pahlawan. Kita di sini di era milenial ini patut bersyukur, yaitu dengan meneladani mereka, yaitu dengan jalan kita berdoa yang pertama, yang kedua kita mengamalkan perjuangan mereka, melanjutkan perjuangan mereka di era pembangunan ini. Gitu ya. Khususnya dengan dakwah. Sekarang gini Ustaz, kita ini sebagai generasi muda, bisa arti kata pemuda milenial dan kategori dakwah milenial. Menurut panjenengan itu sejatinya pentafsirannya panjenengan itu bagaimana sih sesungguhnya pemuda milenial di era merdeka Agustus ini itu bagaimana? Pertanyaan yang bagus itu sebetulnya. Jawab apa Ini bukan pancingan ini, bukan pancingan. Ini sejatinya kita sama-sama muda gitu kan. Iya. Sama-sama belajar itu, sama-sama belajar. Ya, mobil khususnya di era milenial ini para pemuda ini lebih bangkit lagi ya. Lebih semangat ya. Lebih semangat lagi ya. Apalagi di tanggal 17 Agustus ini simbol semangat kita. Apalagi kita di dalam setiap harinya kita sholat 17 rakaat ya. Iya benar. Itu kita bangkit. Bangkitlah jiwanya, bangkitlah badannya. Ya untuk Allah, untuk Rasulullah. Benar. Ya. Aslinya itu ya Ustaz ya, aslinya ya.
Terus ada juga Ustaz, katanya seperti ini, saya mendengar, sempat saya di media sosial, itu ada bahasanya seperti ini, 17 Agustus itu bisa dimasukkan kategori 17 Ramadan. Nah, apa sih, apakah ada kemiripan ini 17 Agustus apa dengan 17 Ramadan? Sedangkan 17 Ramadan apa Ustaz? Bisa dijelaskan? 17 Ramadan. Iya, nuzulul Quran ya. Ada kesamaan gitu. Seperti itu ya. Katanya seperti itu. Apa ini hoax? Apa bagaimana seperti itu? Kita ambil husnudzonnya aja Ustaz. Memang para alim ulama dahulu itu Iya. mengambil tanggal yang pas ya, tanggal 17 Ramadan. Karena sebelumnya para alim ulama kita itu nggak sembarangan ngambil tanggal itu. Iya. Mereka itu berriyadhah. Riyadhah ya. Iya, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat, utamanya Iya. Bangsa Indonesia ini. Gitu ya Ustaz. Nah, sekarang gini Ustaz. Sebagai generasi milenial, pemuda milenial, mungkin ada masukan dari panjenengan sebagai motivasi, sebagai motivator, khususnya buat para pemuda yang di akhir zaman seperti ini Ustaz. Bagaimana Ustaz? Sebetulnya para pemuda itu di era milenial ini sebetulnya ya harusnya itu berakhlakul karimah. Iya, berakhlak terutama ya, berakhlak ya. Dan yang kedua berilmu pengetahuan, dan khususnya di bidang ilmu teknologi dan imtak, iman dan takwa. Jadi ada dua Ustaz ya konsepnya dari panjenengan seperti itu. Terus gini Ustaz, ini kan sekarang pemuda milenial ini biasanya itu selalu karpe dewe Ustaz. Maksud karpe dewe itu seperti ini. Ndak popo aku ndak sholat, seperti aku iki duwe akhlak berarti. Nggak popo aku ndak sholat, tapi saya tuh ndak kurang ngajar sama orang tua. Itu ya apa Ustaz? Itu namanya kan sebagai hamba Allah kita harus tunjukkan penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi kita apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, jangan sampai kita lepas dengan para guru ya. Khususnya seperti panjenengan merendah lagi nih Ustaz. Ustaz Hasan luar biasa itu sudah. Nyambung sama nyambung ya. Jadi gini Ustaz, kita orang itu kan masuk dalam kategori pemuda milenial ini hidup Ustaz. Lampunya hidup ya Bu. Kita masuk kategori ya bahasa kasare lah, bahasa sombongnya ini juga. Kita ini para ustadz milenial gitu kan ya. Bagaimana sih cara untuk menghadapi para pemuda-pemuda sing karepe dhewe seperti itu? Contohnya gini Ustaz. Saya ini pernah ketemu ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya? Saya ini nggak sholat gitu, tapi saya punya niatan untuk sholat gitu kan. Yang pertama, yang kedua, saya ini peminum, saya doyan maksiat, tapi saya tetap sholat. Itu bagaimana Ustaz? Karena PDW kan? Iya. Kalau seperti itu kan tidak mengikuti ini para guru-guru. Ya. Iya. Aslinya apa Ustaz? Aslinya bagaimana? Apa yang dituntunkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah menjadi tuntunan kita. Bahwa syariat itu harus dijalankan. Begitu ya. Benar ya. Merendah terus ya. Ustaz Asep ini ma'asral muslimin selalu merendah. Iya. Ada ilmu dan pepatah bahwasanya padi semakin berisi itu semakin merunduk. Ini contoh ini, masya Allah, seperti itu kan. Beliau ini termasuk guru saya, ma'asral muslimin. Ini, aduh, kita perkumpulan ini, subhanallah, kalau bukan atas izin dari Allah, nggak bisa gitu Ustaz ya. Nah, terus gini Ustaz, sebagai pemuda milenial zaman sekarang ini Ustaz, seandainya contoh mereka punya perkumpulan, punya komunitas seperti itu, apakah kita perlu untuk mengekang mereka? Kamu harus sholat. Terus saya mengekang kamu harus bisa ngaji, itu bagaimana Ustaz? Kita masuk di dalam seperti itu, gimana Ustaz? Sebetulnya kalau dikatakan pemuda milenial ini, Ustaz ya, sebetulnya kan harus menjalankan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasul, seperti itu tadi ya. Bukan dikatakan pemuda milenial kalau nggak sembahyang tadi. Nggak gitu ya? Iya. Jadi maksudnya panjenengan itu sebagai pemuda milenial harus sholat ya? Harus sholat ya? Oh, jadi yang dikatakan pemuda milenial itu harus sholat, versinya beliaunya ini seperti itu. Jadi gini lagi Ustaz, zaman sekarang juga karena yang kalau nggak sholat ini jauh dari apa namanya para guru-guru tadi itu ya, apa yang dituntutkan para guru ini malah budaya barat nanti yang gitu ya. Yang jadi ada budaya barat ya, ke barat-baratan gitu ya. Terus gini Ustaz, kita ada juga, kita kan lebih sering kumpul sama pemuda-pemudi gitu ya. Ini ada juga pertanyaan seperti ini Ustaz. Bagaimana menurut panjenengan jikalau
seandainya ada pertanyaan, Ustaz, saya itu pakai tato, gitu kan? Kita bertato. Iya, iya. Saya tuh ingin sholat, bagaimana hukumnya, Ustaz? Seperti itu. Iya. Iya. Ini apa haram atau tidak sah atau bagaimana? Sedangkan saya pengen sholat seperti itu. Gimana, Ustaz? Iya. Ini versinya panjenengan gimana? Kalau Iya. versi saya ya kalau udah terlanjur Ustaz, Iya. udah ada tato di sini. Kalau memang masih mau bertato, Iya. masih ingin bertato, lebih baik janganlah. Jangan ya, gitu. Kalau sudah bertato kan sulit untuk dihilangkan itu Ustaz. Terus bagaimana hukumnya, Ustaz? Saya pengen sholat tapi pakai sudah bertato. Iya. Terlanjur lah, Ustaz. Iya, iya. Sebetulnya Allah itu Maha Pemurah. Maha pemurah ya. Bukan pemarah ya, bukan ya. Bukan pemarah, ma'asyiral muslimin. Setiap insan yang mau bertobat sungguh-sungguh ya untuk dirinya kepada Allah, insya Allah Allah pasti akan menerima tobatnya. Gitu, Ustaz. Definisi taubat sesungguhnya itu bagaimana, Ustaz? Ya. Tobat yang sesungguhnya ya sebenarnya itu berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang kedua. Istilahnya kita bertobat sungguh-sungguh lah, tobatan nasuha. Dan kita berjanji kepada Allah kita tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Gitu ya, Ustaz ya. Nah, terus mungkin ada masukan dari panjenengan buat pemuda milenial, apa sih sesungguhnya meskipun zaman sekarang lah bahwasannya lah karpe dewe nggak sholat atau bagaimana, mungkin bagaimana itu, Ustaz? Kalau menurut versi saya Iya. beda mungkin kalau menurut kita tanamkan kepada hati mereka para pemuda itu cinta kepada Rasul gitu ya. Tadi ya. Hati jenengan juga mengajak santri-santri jenengan untuk bisa cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah tertanam dalam hati mereka, insya Allah mereka akan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Itu yang tidak diutamakan ya. Kita lanjutkan lagi, Ustaz. Ini ada sponsor kereta api lewat kayaknya seperti itu. Gini, Ustaz. Saya tuh mengikuti status story-nya panjenengan gitu ya. Ini bukan untuk mancing-mancing, Ustaz. Enggak. Kayaknya sekarang sudah masuk dunia ke Kori kayaknya ini panjenengan ini ya. Mungkin gini Mas Ronsmin. Kita ingin tahu merduknya beliau ini bagaimana suara koriknya. Ya paling tidak 2 ayat 3 ayat lah. Bisa apa ya? Monggo, Ustaz. Gimana ini gini? Mungkin dengan cara seperti ini ada Ustadz baru ini untuk Kori gitu kan. Promo, nanti saya kasih nomor kontak personnya ya. Ya seperti itu. Iya Pak Ustadz. Surat apa Ustadz? Monggo mandut panjenengan sudah. Kebetulan kemarin kan ada undangan itu di Paseban Sena itu surat yang dibaca surat Ar-Rum. Yang bunyinya seperti ini. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Cukup sudah gitu ya. Subhanallah. Allahumma bir Quran ya. Gini ma'asyiral muslimin, mungkin panjenengan berminat untuk ngundang beliaunya untuk Kori di berbagai acara. Promo. Ini ada kontak personnya gitu kan. Ini Masya Allah, beliaunya ini ustadz muda, ganteng lagi gitu kan ya. Aduh. Ini Lora kata orang Madura, ini Lora ini gitu kan, putranya Kiai, Masya Allah. Tapi ya, ini masalah muslimin muslimat ini senior saya. Kita sama-sama belajar gitu loh, gitu kan. Jadi Masya Allah. Ya jadi gini Ustaz, mungkin yang terakhir sebelum acara ngobrol kita ini ditutup, mungkin ada motivasi dari panjenengan buat para pemuda atau bagaimana yang dihaturkan oleh panjenengan biar kita langsung diusahakan, fokuslah motivasi seorang Ustadz Asep Mangunharjo. Monggo Ustaz. Ada aja
Ustaz. Pesan untuk para pemuda Ustaz ini. Iya, benar. Pesan yang pertama buat para pemuda, berpegang teguhlah kepada Rasulullah. Jadikanlah Rasulullah sebagai idola. Idola ya. Iya. Yang kedua, berpegang teguh kepada para guru-guru, jangan sampai lepas Dari guru ya. Iya. Jadi ikatan seorang santri dengan guru ini dunia akhirat. Iya. Terus nyambung. Yang ketiga yang pernah disampaikan oleh Ustadz Irul, yaitu patuhilah kedua orang tua. Oh gitu ya, birrul walidain ya. Iya. Itu. Dan yang terakhir mungkin memilih teman yang baik. Gitu ya. Oh jadi perlu Ustaz ya. Iya. Jadi suatu perkumpulan ya, perlu ya. Memilih teman yang baik. Jadi agama seseorang itu tergantung dari agama temannya, bukan Betul ya. Benar. Iya. Ya itu saja. Itu saja ya. Iya. Jadi gini ma'asal muslimin. Ini kata beliaunya ini yang pertama kita harus punya idola gitu saja. Iya. Idolanya siapa itu? Idolanya Rasulullah. Iya. Rasulullah. Kalau seandainya idolanya itu artis Ustaz? Iya. Ya apa Ustaz? Sudah keluar dari gitu. Barat-baratan nanti iya. Jadi tidak akan apa ya? Kalau idola itu tergantung apa? Kecintaan saja. Kecintaan. Kalau mahabbah. Kalau idola kita kepada Rasulullah, insya Allah akan selamat nikmat dunia maupun akhirat saja. Kalau yang kedua, apa sih tadi? Guru ya. Berpegang teguh kepada guru. Berpegang teguh pada guru gitu kan. Iya. Jadi kalau apa tali lah rantainya nyambung ya. Terus, ya. Jadi kalau kita ada magnet konek sama guru kita, insya Allah akan lebih barokah saja ya. Ataupun dalam keluarga juga gitu ya. Yang ketiga apa Zat? Birrul walidain. Jadi kedua orang tua. Ini motivasi saya biasa yang saya bawa masalah muslimin. Saat bejat-bejate sampean, ojo sampai lali, ojo sampai durhaka sama kedua orang tua. Gitu Zat ya. Yang keempat apa tadi Zat? Yang pilih teman yang baik. Oh, pilihlah teman yang baik. Nah, agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Dari teman ya. Jadi almar'u ya. Apa itu katanya itu almar'u lupa saya hadisnya itu ya. Jadi agama seseorang itu tergantung dari agama temannya. Tergantung dari agama teman. Jadi pilah-pilihlah saudaraku. Jadi berpilah-pilihlah panjenengan cari teman biar apa? Tidak salah gaul. Salah satu contoh seandainya panjenengan itu kumpul sama yang suka rokok, meskipun kita tidak merokok, bau apek lah seperti itu. Tapi kalau kita kumpul sama orang yang jual parfum, meskipun kita tidak beli, kita ikutan wangi seperti itu ya. Ini saya tambah seperti itu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ma'asyiral muslimin. Fa insyaallah pertemuan kita ini tidak akan berhenti di ujung sore ini hari ini. Kita insyaallah bisa berkumpul lagi atau nanti besok-besok ada waktu saya akan komunikasi juga dengan beliaunya ini. Saya akan tetap mengaji dengan Ustadz Asep kata Ustadz Ujo. Ujo ini Ustadz Mangunarjo gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita manfaat, bisa membawakan dampak positif kepada pemuda-pemudi khususnya Kota Probolinggo bersama Ustadz Asep Mangunharjo. Insyaallah kita akan menemukan berkah barokah yang Allah berikan dan juga khususnya syafaat pertolongan dari kecintaan kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.